Tetapi jika aku menambahkannya secara langsung, itu akan menunjukkan bahwa yang merekomendasikannya adalah kamu. Sebaiknya aku menyalin akun WhatsApp-nya. Setelah itu, dia mengklik kartu nama, menyalin nomornya, dan menambahkannya lagi, dan menulis 9 kata tentang alasan penambahan Director of Jakarta Houston Group. Setelah permintaan untuk menambah teman dikirim, hanya 1 menit kemudian, Tamarenza menerima informasi yang diajukan pihak lain melalui temannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan heran, "Paman Erik, putrimu belum tidur sampai larut malam." Erik berkata dengan marah, "Aku kira dia tidak bisa tidur. Jika kamu melemparkanku ke tempat yang bergejolak itu, aku rasa aku juga tidak bisa tidur." Setelah berbicara, dia buru-buru mendesak, "Tamarenza, kamu dapat berbicara dengannya dengan cepat dan mencari tahu bagaimana dia sekarang." Baik, setelah Tamarenza selesai berbicara, dia mengirim pesan ke Melba, "Halo, Nona Melba, aku Tamarenza, Ketua Grup Houston, Jakarta. Aku ingin berbicara denganmu tentang kerjasama. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik?" Pihak lain dengan cepat menjawab dengan suara, "Apakah Erik memintamu untuk menemukanku? Katakan padanya bahwa aku tidak akan pergi ke Jakarta, jadi dia tidak akan membuang energi." Erik mendengar kata-kata putrinya dan berkata dengan depresi, "Tamarenz, katakan saja padanya bahwa kamu sama sekali tidak mengenalku. Jika kamu memberitahu dia bahwa kami sedang berkolusi, dia pasti tidak ingin datang." Tamarenza mengangguk dan melanjutkan menjawab dengan teks, "Nona Melba, kamu salah paham. Aku tidak tahu Erik siapa. Aku baru saja melihat makalahmu di jurnal keuangan. Aku merasa kamu benar-benar ahli dalam keuangan internasional dan manajemen ekonomi. Wawasan luar biasa. Kebetulan aku sekarang sedang mempersiapkan untuk mengembangkan proyek baru untuk melakukan pengiriman laut. Aku hanya kekurangan orang yang bertanggung jawab, jadi aku memikirkanmu." Pihak lain bertanya lagi dengan suara, "Jika kamu tidak dikirim oleh Erik, dari mana kamu mendapatkan WhatsAppku?" Erik tercengang. Tepat ketika dia tidak tahu kata-kata dan alasan apa yang harus digunakan Tamarenza untuk menjelaskan pertanyaan ini, Tamarenza menjawab dengan suara, "Nona Melba, aku menemukanmu melalui perusahaan pengayaan internasional. Untuk mendapatkan informasi kontakmu, aku juga membayar biaya pengayaan sebesar $50.000 Amerika. Awalnya, headhunter harus menghubungimu terlebih dahulu. Tetapi menurutku, aku harus menghubungimu lebih langsung dan efisien untuk menghubungimu secara pribadi untuk kerjasama besar seperti itu. Perusahaan pengayaan adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam menggali talenta tingkat menengah dan tinggi. Mereka seperti agen real estate dan tahu semua jenis daftar. Secara teori, selama mereka diberi uang, tidak ada informasi pemilik yang tidak bisa mereka peroleh. Pada titik ini, hal yang sama berlaku untuk perusahaan pengayaan." Erik langsung mengacungkan jempol saat mendengar kata-kata Tamarenza. Penjelasan ini menurutnya mulus. Benar saja, Melba di sisi lain juga tidak meragukannya. Dia menjawab, "Aku mengerti, tapi aku sangat menyesal. Aku berada di Suriah sekarang, dan mungkin butuh setidaknya setengah tahun sebelum aku meninggalkan tempat ini. Aku mungkin tidak dapat berbicara denganmu. Aku sudah bekerja sama. Aku benar-benar minta maaf." Tamarenza tidak mengharapkan gadis ini untuk menolaknya segera setelah dia berhubungan dengannya, tetapi secara alami tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahan dengan mudah. Jadi dia segera menjawab, "Aku pikir Nona Melba ada di Amerika Serikat, tapi aku tidak berharap kamu berada di Suriah. Aku tidak tahu mengapa kamu lari ke sana." Melba menjawab, "Aku dan beberapa teman kuliahku datang untuk membuat film dokumenter tentang perang, dan kemudian bersiap untuk menggunakan film dokumenter tersebut sebagai kesempatan untuk meluncurkan dana amal anti perang." Tamarenza buru-buru berkata, "Jika Nona Melba tertarik pada dana amal anti perang, aku pribadi dapat menyumbangkan sejumlah uang untukmu."
Jika Nona Melba dapat bekerja sama denganku untuk waktu yang lama, maka aku dapat memberimu amal 1 kali. Dana sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat akan ditransfer. Setelah berbicara, Tama Renza berkata lagi, sejujurnya, kamu lulusan jurusan keuangan akan pergi ke Suriah untuk syuting film dokumenter perang. Ini sepertinya kurang pas. Bakat profesional harus melakukan hal-hal profesional. Pembuatan film dokumenter. Hal semacam ini dapat dilakukan oleh tim dokumenter profesional, dan bakat finansial seperti kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk menciptakan lebih banyak kekayaan dan lebih banyak pekerjaan bagi masyarakat. Melba menjawab, Tuan Tama, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tetapi sejujurnya, situasi di Suriah lebih berbahaya. Bahkan banyak tim dokumenter profesional tidak mau datang ke tempat ini dan terjun jauh ke garis depan perang dan merekam video. Selain itu, kami juga telah melihat beberapa metode tim dokumenter Eropa dan Amerika dalam melakukan sesuatu. Mereka umumnya mencoba untuk menjauh dari garis depan sebanyak mungkin. Dan sudut bidikan mereka juga sangat sempit. Mereka bahkan dipengaruhi oleh media arus utama barat, puji perang dan percantik perang. Tidak mungkin bagi orang-orang di luar untuk menyadari betapa kejamnya perang. Jadi tidak mungkin bagi orang-orang di masa damai untuk menyadari arti dari gagasan anti perang. Tama Reza segera berkata, Nona Melba, bisakah kamu melihatnya seperti ini? Aku dapat mensponsori timmu sebesar 20 juta dolar sehingga kamu dapat membuat film dokumenter ini lebih baik. Tapi aku hanya punya satu permintaan, yaitu, kamu tidak bisa tinggal di Suriah lagi. Uang masuk ke timmu, tetapi kamu harus datang ke Jakarta untuk membantuku mendirikan bisnis pengiriman laut. Bagaimana menurutmu? Begitu Tama Renza selesai berbicara, Erik, yang berada di samping, langsung mengacungkan jempol dan memuji cara yang baik untuk menjauhkan harimau dari gunung. Tama Renza tersenyum dan berkata, ini bukan tentang menjauhkan harimau dari gunung, ini mengatur anak domba menjauh dari kawanan serigala. Saat ini, Melba menjawab, biarkan aku keluar dari tim. Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku dan tim Ju telah berjanji satu sama lain bahwa tidak satu pun dari kami akan mundur tanpa izin. Tama Renza tersenyum dan berkata, ini bukan untuk membuatmu mundur tanpa izin, aku hanya memberi timmu pilihan yang lebih baik. Dengan itu, Tama Renza dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan bertanya padanya, Nona Melba, aku tidak tahu bagaimana kamu hidup di Suriah. Apakah semua jenis persediaan tersedia dan apakah keamanan pribadimu cukup terjamin? Melba menjawab, kami memiliki kondisi yang relatif sulit di sini karena kami berada di zona perang dan persediaan bahan sangat kurang. Untuk keamanan pribadi kami, pemerintah telah mengirimkan beberapa tentara untuk melindungi kami. Situasi keseluruhan masih relatif baik. Itu aman. Erik Hartono, yang ada di samping, mendengar ini dan dia langsung lega. Tama Renza tersenyum dan berkata saat ini, sejauh yang aku tahu, tampaknya pemerintah dan pasukan oposisi mereka bertempur sangat dekat, dan pasukan pemerintah mereka kekurangan uang, makanan, senjata, dan amunisi. Mereka pasti tidak mendapat pelatihan yang memadai sepanjang tahun, dan tingkat pertempuran mereka itu pasti sangat rendah. Dalam hal ini, hanya beberapa tentara yang telah dikirim untuk melindungi keselamatanmu. Kalau begitu aku kira itu pada dasarnya tidak berguna, dan kamu juga siswa berprestasi tinggi yang tidak bersenjata. Jika sesuatu kecelakaan terjadi, kamu bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bukan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.